Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini saya akan menyampaikan sejarah mengenai Berkehan. Berkehan ini merupakan penguasa Mongol pertama yang memeluk agama Islam. Nah, langsung saja kita akan masuk ke dalam pembahasannya. Mongol merupakan kelompok etnis terbanyak yang berada di daratan Mongolia, Tiongkok, dan Rusia. Kekaisaran Mongol pada masanya menjadi salah satu kekaisaran terbesar dalam sejarah. Terdapat salah satu tokoh Islam yang disebut merupakan penguasa Mongol yang pertama kali memeluk Islam. Dia adalah Berkehan, yang merupakan cucu dari Genghis Khan, yang merupakan pendiri kerajaan Mongol sekaligus panglima perang yang terkenal yang kejam dari Joseon. Setelah Genghis Khan meninggal, wilayah berada di bawah kekuasaan Mongol dibagi kepada 4 anaknya, yakni yang pertama adalah Joseon, yang kedua adalah Chagatai, yang ketiga adalah Ogodei, dan yang keempat adalah Tuloi, serta kepada saudaranya Genghis Khan. Sementara putra dari Joseon bernama Batu mendapatkan wilayah yang dikenal dengan nama Golden Horse, yang mencakup Rusia, Polandia, dan Hungaria. Kemudian setelah Batu meninggal, kepemimpinan Golden Horse dialihkan ke tangan anak-anaknya, sebelum kemudian Berke mengambil alih kepemimpinan pada tahun 1257. Nah, Berke Khan ini dikenal sebagai pangeran yang cukup populer di Kekaisaran Mongol yang merupakan seorang muslim. Tidak diketahui bagaimana persis Berke memutuskan untuk memeluk Islam. Akan tetapi beberapa sumber menyebutkan bahwa ia dididik Islam sejak masih kecil. Sumber lain mengatakan bahwa pengaruh Islam dibawa dari seorang sufi dari Khwarizmi yang bernama Saifuddin, yaitu pada tahun 1251. Saat prosesi pengangkatan Mongke, yaitu anak dari Toloi, sebagai Great Khan, Berke memerintahkan untuk menyembelih hewan secara Islam. Saat sedang berada di kota Saraijuk, Berke Khan bertemu dengan para pengembara yang datang dari kota Bukhara. Ia kemudian menanyai mereka tentang iman yang kemudian diyakinkan untuk memeluk Islam oleh seseorang yang bernama Sufi Syekh. Selain itu, Berke Khan juga mengajak saudara laki-lakinya yang bernama Tuh Timur untuk masuk ke dalam Islam. Hal ini menjadi salah satu momen penting tentang Berke Khan yang menjadi orang pertama dari bangsa Mongol yang menerima Islam. Nah, terdapat salah satu momen dalam sejarah peradaban Islam yang berkaitan dengan Kekaisaran Mongol, di mana keponakan Berke Khan yang bernama Hulagu Khan memberangkatkan 100.000 pasukan pada tahun 1256 untuk menggabungkan daerah dari Persia ke Mesir ke dalam Kekaisaran Mongol. Nah, Hulagu Khan pun disebutkan dengan urusan memperluas wilayah hingga ke Irak dan wilayah muslim lain. Ia memiliki ambisi yang kuat untuk menghabisi riwayat kekhalifahan dunia Islam yang dipegang ketika itu oleh Al-Mu'tasim pada tahun 1258. Hal ini kemudian menjadi konflik terbuka antara Hulagu Khan dan Berke Khan. Nah, Berke Khan ini meninggal pada tahun 1266 tanpa meninggalkan keturunan laki-laki, dan posisinya pun digantikan oleh keturunan dari Batu yang lain. Meski demikian, peranan Berke sebagai Khan di Golden Horde merupakan momentum kemunculan Islam di Kekaisaran Mongol. Nah, seperti yang kita ketahui bahwasanya Berke Khan ini merupakan seorang penguasa Mongol yang pertama kali memeluk Islam, dan ia tercatat dalam sejarah peradaban Islam di Kekaisaran tempat berkuasanya. Kala itu Kekaisaran Mongol adalah salah satu kekaisaran terbesar dalam sejarah dunia. Orang-orang Mongol pun dikenal sebagai bangsa penakluk yang paling ditakuti. Bahkan pernah tercatat kalau hampir seperempat daratan di dunia berhasil mereka tundukkan dalam waktu yang bisa dianggap relatif singkat. Akan tetapi seiring berjalannya sejarah, mereka kini hanya mendiami sebuah kawasan di Asia Tengah yang disebut sebagai Republik Mongolia. Dirangkum dari beberapa sumber dikatakan bahwasanya Genghis Khan pernah tertarik pada ajaran Islam
dan pernah menggali banyak informasi di kota Bukhara di Transoksania. Meskipun dia tidak pernah memeluk agama Samawi tersebut hingga jantungnya berhenti berdetak. Nah, akibat pengaruh Islam yang dibawa oleh seorang sufi dari Khawarizmi yang bernama Saifuddin, Berhe kemudian mengucapkan 2 kalimat syahadat pada tahun 1251 yang bertepatan di Bukhara. Sejak saat itu Berhe menjadi seorang muslim yang taat dan tetap seperti itu sepanjang usianya. Tak lupa Berhe juga mengajak saudara laki-lakinya yang bernama Tut Timur untuk memeluk Islam. Dan ini juga menjadi salah satu momen penting bagi seorang penguasa di Mongolia. Rupanya tak hanya kisah itu saja, ada beberapa kisah peristiwa-peristiwa penting yang terjadi di masa kekaisaran Berke Khan ini. Ada salah satu kisah di mana pada tahun 1262, keponakan Berke Khan yang bernama Hulagu Khan meluncurkan kampanye melawan negara-negara Islam untuk membalaskan kekalahan di peperangan Ain Jalut. Dan dia membawa banyak pasukan militer yang tentunya cukup pede untuk memusnahkan lawannya. Nah, kemudian mulai dari sinilah perang antara Berke Khan dan Hulagu Khan terjadi. Berke Khan mengambil langkah dengan mengirim surat kepada Khan besar Mongol yang berisi, Hulagu telah menghancurkan semua kota muslim dan telah menyebabkan kematian khalifah. Dengan bantuan Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya akan memanggilnya untuk menghitung begitu banyak darah orang yang tidak bersalah. Sepertinya kepedean Hulagu untuk menang terhalang begitu saja ketika pasukannya dihancurkan di dekat sungai Terek oleh Nogai yang merupakan keponakan Berke. Hingga Hulagu Khan terpaksa mundur. Ini merupakan perang saudara terbesar pertama di Kekaisaran Mongolia Barat. Menanggapi peristiwa yang terjadi antara Berke dan Hulagu, dirinya tidak pernah menganggap keponakannya itu sebagai musuh. Dia hanya melakukan apa yang seharusnya ia lakukan, alih-alih hanya menyaksikan Hulagu membunuh jutaan muslim. Setahun setelah Hulagu Khan meninggal, yaitu pada tahun 1266, Berke Khan pun menyambut ajalnya. Di masa jabatannya yang cukup lama, Berke Khan adalah seorang pemimpin yang tidak pernah bersembunyi di balik diplomasi dan keuntungan pribadi. Dialah Berke Khan yang merupakan seorang penguasa yang menjadi momentum kemunculan Islam di Kekaisaran Mongol. Nah, kemudian kita akan melihat sejarah Berke Khan dalam sudut pandang yang lain. Nah, Berke Khan ini berkuasa pada tahun 1257 hingga 1266 di wilayah yang diwariskan kakaknya yang bernama Batu Khan yang meliputi Rusia, Bulgaria, Rumania, dan wilayah Kaukasus. Ia sendiri kemudian memperluas kekuasaannya sampai ke Polandia dan Lituania. Berke Khan bersama Batu Khan mendapatkan mandat untuk menaklukkan Eropa Timur saat cucu Genghis Khan yang lain yang bernama Hulagu Khan mendapatkan tugas untuk menaklukkan Asia Tengah dan Timur Tengah yang waktu itu menjadi wilayah kekuasaan Muslim. Dalam perjalanannya menuju Rusia, rombongan Berke Khan yang menggunakan jalur sutra melewati kota Bukhara, dan ketika itu berpapasan dengan khalifah pedagang Muslim. Pasukannya lalu menginterogasi mereka, dan Berke sangat terkesan oleh keberanian, ketenangan, dan ketangkasan seorang ulama yang menjadi juru bicaranya dan menjawab semua pertanyaan yang diajukannya. Dan kemudian ketika itu Berke memutuskan untuk kemudian memeluk Islam. Ia sangat marah ketika mendengar berita kebrutalan yang dilakukan sepupunya saat menaklukkan dinasti Abbasiyah dengan membantai penduduknya yang tidak berdosa, merusak warisan ilmu yang dimiliki, serta menghancurkan berbagai bangunan bersejarah. Setelah menaklukkan Baghdad, Hulagu dan pasukannya melanjutkan ekspedisinya ke Syria, kemudian memasuki kota Damaskus tanpa perlawanan, karena ketika itu dinasti Ayyubiyah yang merupakan penerus Salahuddin Al-Ayyubi menyerah tanpa ada perlawanan. Saat akan melanjutkan ekspedisinya ke Mesir dengan cara yang sama, Hulagu mengirim surat melalui utusan yang isinya meminta Sultan Mesir untuk menyerah jika tidak ingin mengalami nasib yang sama dengan keluarga Mu'tasim di Baghdad. Nah, Saifuddin Qutuz yang waktu itu sebagai sultan dari dinasti Mamluk yang berkuasa di Mesir marah menerima ancaman yang bernada melecehkan dirinya. Kemudian ia membunuh sang utusan tersebut. Menyadari negaranya berada dalam ancaman pasukan Mongol, Qutuz lalu mengajak seorang panglima keturunan Buddha yang berkali-kali mengalahkan tentara salib dalam berbagai pertempuran yang bernama Baibar.
Pada saat pasukan Mongol mulai menyusun rencananya untuk penyerbuan ke Mesir, Hulagu menerima berita bahwa saudaranya yang bernama Mong, yang menjadi orang nomor satu pada dinasti Mongol, ketika itu dia meninggal dunia. Sehingga karena kekhawatiran pergantian kekuasaan berjalan tidak mulus, dan dirinya yang tidak berminat pada jabatan politik akan sangat menentukan suksesi berlanjutan bangsa Mongol. Sehingga ketika itu Hulagu Khan memutuskan untuk kembali ke negerinya, sedangkan tanggung jawab penyerbuan ke Mesir sekaligus sebagai panglima perang diserahkan kepada Kitbuka. Sementara Qutuz dan Baibars terus mendiskusikan strategi, taktik, termasuk memilih medan perang yang tepat. Dan ketika itu Qutuz kemudian menerima informasi perkembangan yang terjadi pada pasukan Mongol, termasuk kepulangan Hulagu dan penguasa Kitbuka sebagai panglima. Kemudian menyimpulkan bahwasanya saat itulah waktu yang tepat. Qutuz yang hanya memiliki sekitar 24.000 pasukan, termasukkan pasukan cadangan, bandingkan dengan pasukan Mongol yang berjumlah lebih dari 100.000, meminta sekitar 10.000 pasukannya menjaga kota Kairo. Sekitar 15.000 pasukannya lalu berangkat menyusuri pantai ke arah utara melewati kota Gaza dan berhenti di kota Acre. Menyadari kalah banyak dalam jumlah pasukan, Qutuz dan Baibars yang lebih menguasai medan perang menempatkan para pemanah dan sebagian pasukannya di sekitar hutan berbukit berbentuk setengah lingkaran menyerupai bulan sabit. Di tempat inilah Tolut pernah mengalahkan Jalut. Sementara sebagian lagi ditugasi untuk mencegat pasukan Mongol di jalan antara Damaskus dan Kairo. Saat pasukan Mongol tiba di Galilea, mereka disergap pasukan berkuda yang didukung infanteri yang dipimpin oleh Baibars. Dalam pertempuran, pasukan Baibars terus mundur secara teratur ke arah Ain Jalut. Sesampainya di Ain Jalut, pasukan Mongol terkesiap dan baru menyadari jika mereka terperangkap di wilayah yang sempit, sehingga tidak mudah melakukan manuver. Pasukan pemanah yang sudah menunggu langsung menghujani mereka dengan anak panah dari bukit yang berada dari kiri dan kanan. Di samping diuntungkan oleh posisi tinggi, pasukan pemanah juga dilindungi oleh rimbunnya pohon. Nah, saat pasukan Mongol kacau, pasukan yang dipimpin oleh Qutuz turun dari ketinggian bukit menyergap mereka. Sehingga ketika itu Kitbuka sang panglima tertangkap dan langsung dieksekusi. Kematian sang pemimpin menyebabkan pasukan Mongol mengalami demoralisasi. Lalu Tunggang Langgang meninggalkan arena untuk menyelamatkan diri. Nah, saat Hulagu kembali setelah berhasil menempatkan saudaranya Kublai Khan sebagai seorang nomor satu, ia diberitahu peristiwa yang dialami pasukan Mongol saat hendak menaklukkan Mesir. Ia sangat marah bercampur bersedih. Marah karena ini untuk pertama kali pasukannya menderita kekalahan, dan bersedih karena kehilangan panglima yang sangat dibanggakannya. Ia kemudian mempersiapkan pasukan yang sangat besar untuk membalas dendam. Mendengar rencana ini, Baibars lalu meminta bantuan kepada Berke Khan. Berke dan pasukannya lalu menghadang pasukan Hulagu Khan di wilayah antara Laut Hitam dan Laut Kaspia di sekitar Sungai Terek. Hulagu yang mendapatkan pukulan dari sepupunya sendiri dan besarnya kerugian yang dialaminya baik dalam bentuk moral maupun jumlah pasukan yang terbunuh menyebabkannya tidak pernah bisa bangkit kembali. Ia kemudian sakit dan menemui ajalnya pada tahun 1265 di wilayah Maregen yang saat ini merupakan wilayah Iran. Nah, buku-buku sejarah lalu menceritakan kehebatan tentara Mamluk Mesir yang dipimpin oleh Qutuz dan Baibars dalam pertempuran Ain Jalut sebagai penyelamat dunia Islam dari kebrutalan bangsa Mongol, dan cenderung melupakan jasa Berke Khan. Padahal tanpa pertolongannya bukan mustahil jalannya sejarah akan berbeda dari yang kita bicarakan saat ini. Wallahu a'lam bishawab. Semoga dapat menambah wawasan kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.